bukan analis sedikit aja, jadi tadi ya. Saya 15 tahun di industri kreatif, marketing sama teknologi bisnis. Tapi basically kita lihat saya sangat malas, kan jadi sih. Kalau di saya juga saya udah izin-izin di sini juga yang menarik bicara konteks itu. Yang sebuah kata lazy itu negatif gitu ya, image-nya gitu. Tapi buat saya pribadi ini sebuah hal yang banyak menginspirasi gue gitu. Karena pada dasarnya buat gue semua orang ini people are going lazy gitu. Itu apa setuju gitu. Menurut gue gitu. Jadi laziness is mother of invention gitu. Jadi yang menemukan banyak invention ini, gue yakin dia sangat malas. Dia menciptakan remote control TV, gue yakin dia orang malas. Dia malas bangun dari duduknya untuk pindahin channel TV sehingga diciptakanlah remote TV. Dia malas masak air kalau masih bikin kopi, bikin dispenser. Jadi ya all the invention is made by these people. Jadi kalau pada malas ya berarti kalian adalah calon-calon inovator, calon-calon inventor ya. Jadi yang tadi dilakukan kata-kata ini negatif di konten, tapi secara konteks dia malah banyak. Yang Gojek tadi gue bilang, GoFood itu rame karena apa sih? Malas orang-orang kan? Ya, orang-orang malas, mager ya tadi kalau zaman now, mager. Jadi yaudah pakai GoFood aja, kita nggak usah ngantri, nggak usah apa. Pada saat semua orang gini. Kalau pakai Uber kenapa harus parkir, harus parkir aja malas gitu. Jadi kalau bisa, ya semua menjadi lebih mudah gitu, pengennya kan. Next, ya tadi basically saya sebenarnya seorang arsitek buletan gitu. Saya kuliahnya arsitek dari kecil ya, mungkin berbulan di dunia desain. Mungkin ya akhirnya kalau baru sekitar 2 tahun terakhir lah saya bisa lagi bikin metode desain baru gitu sama ibu saya. Dari saya bilang kemarin dari semua orang adalah desainer. Semua yang kita lakukan hampir setiap tahun adalah desain. Karena desain adalah hal dasar untuk aktivitas manusia. Jadi kayak kalau kita orang kreatif, kayak kita mau pergi di rumah aja pasti kita ngaca gitu ya, dicocok belumnya bajunya gitu. Match dia bajunya orang butuh. Karena sih kamu harus potong rambut, karena aku pengen di rambut, dia lebih indah gitu. Dia lebih mungkin bahasanya adalah seorang dan desainer. Semua orang adalah seniman. Makanya air yang keluar dari tubuh kita disebut air seni. Ya kan? Kalau kita kencing keluar air seni, karena semua adalah seniman. Jadi kerjaan gue tuh sehari-hari adalah melakon, gitu ya. Bikinin strategi yang nggak tahu kreatif apa enggak, ngehe lah ya, untuk beberapa brand, gitu, untuk banyak brand mulai nasional sama multinasional. Ya kerjanya cuma melakon aja, gitu. Melakon ngapain lagi ya gitu. Hari ini insight itu menurut saya banyak sekali dari conversation, gitu. Jadi kayak jadi pilih ide itu ada di mana-mana menurut gue. Jadi kita cuma tinggal banyak ngobrol gitu. Itulah contextual conversation. Di conversation ini jadi ada makna. Contextual menurut saya ada makna di sebuah konten gitu. Ada ini salah satu quote yang gue suka ya, yang menginspirasi gue dari yang dibuat gitu. If I ask my customer what they want, they have said there's a faster house. Jadi kayak kalau ditanya orang zaman dulu cuma lu butuh apa sih? Lu cuma butuh kuda yang lebih cepat, ya. Tapi karena Henry Ford berpikir mundur tinggi gitu, dia create mobil. Kalau dia nggak mundur tinggi, dia hanya akan ngajarin kuda gimana supaya lebih cepat, atau kasih makanan kuda apa ya biar kudanya bisa lebih kuat, kudanya lebih kencang. Makanya sekarang semua mobil disebut horsepower. Karena sistemnya adalah Henry Ford gitu yang bikin. Akhirnya dia create mobil diibaratkan dengan tenaga kuda. Karena zaman dulu pakai kuda ya transportasi. Terus kita mulai di-define konteks gitu ya. Jadi konten is like water. Jadi air ini konten, kita sebut konten ya.
bilang tadi kontennya adalah kopi, tapi konteksnya tergantung dia dari mana, tergantung usernya, tergantung perusahaan. Banyak ada faktor hal yang memaknai lagi sebuah konten menjadi sebuah konteks. Kontennya tadi kalau kita bilang kopi gitu. Karena sekarang itu udah buy stuff, they buy your stuff dan sebagainya. Yang dibeli experience. Kenapa orang-orang di Starbucks atau di coffee shop gitu? Ya karena experience aja, bukan karena kopinya. Karena kopinya ngomong asal jauh-jauh di sini, di lokasi mungkin sebelah sana ada warung-warung kopi di pinggir jalan yang bisa dinikmati ya. Ini bukan kopinya lagi yang dinikmati, memang ada. Yang diharapkan ini yang dijual adalah hal-hal seperti ini, dan sharing semua orang, ada tempat sharing, dan tempat terkoneksi semua orang, ada hal-hal serendipity yang terjadi gitu. Kita harapkan lahir dari tempat ini awal mulai kopi ini harapkan banyak serendipity ya. Ya, oke, jadi kolaborasi sesuatu yang expecting gitu. Jadi content is what you make content. Content is what you make betul. Built by on emotion jadi ya. Sama very logic. Nah kita tadi bicara konten dan konteks. Apa namanya? Kalau kita bicara konten, gitu, cuma kayak gini kayak saya contoh ya. 7 tambah 7 itu berapa? 14 ya, cuma 7 ya. Tidak ada yang menolak. Nah, tapi sebenarnya kita bisa melihat berbagai angle, ya, betul. Yang jawabannya sama, tapi cara pandangnya bisa berbeda. Dia ada banyak sekali jawaban sebenarnya untuk 7 tambah 7, ya kan? Jadi biasakanlah kalau ditanya, kalau mungkin kalau kreatif mungkin gue kalah sama teman di sini. Gue cuma share apa yang kurios lah. Gue kayak gue tuh selalu sampai misalnya gue membaca kalau mau dilihat 5 pertanyaan dikit. 7 tambah 7 jawabannya gak perlu cuma 1, sudah 5. Jadi kalau kita semua masalah, gimana caranya ini? Banyak cuma 1, gue akan cari 5. Kayaknya nafsu apa baju ini? Ya, terus nafsu bisa di-endorse. Karena dia nafsu keren. Baik ya. Jadi ada terus, jadi di empathize gitu. Jadi sesuatu ya kayak gitu, kayak ini gak cuma aku kan dulu, kenapa baju tadi keren? Kenapa sih lu keren? Dia kenapa baju dia endorse? Kenapa dia endorse? Karena gua keren. Kenapa sih lu keren? Karena gua artis sinetron, dan gua nonton sering galer gitu. Jadi kita kalau misalnya ya coba berbeda, jadi kayak jangan. Karena orang-orang kreatif yang percaya orang-orang yang ada di kreatif ini pasti punya ada kreatif gitu. Ini jangan sama semua orang. Jadi karena kalau di market sekarang yang dibutuhkan adalah itu berbeda lah. Itu berbeda seperti apa? Sebenarnya konteksnya sama kan. Cuma tinggal konteks kita bisa ada. Topik hari ini konteksnya kita bisa bedakan. Kontennya sama. Jadi semua produk pun sama. Gak cuma ke kalau bisnis jasa gitu. Jadi tadi kita waktu awal saya ada yang lalu saya itu kita diskus kalau mau bikin studio desain biasa. Ini kita harus berbeda. Oke, tentu opsi saya cuma 2. Saya pengen bikin data visualization design studio. Jadi kerjanya cuma mau visualisasikan data atau environment graphic. Saya nggak mau graphic studio biasa aja. Dan akhirnya kita pilih environment graphic karena mungkin udah jadi senior arsitek dan masih banyak jadi saya di bidang arsitektur. Ya akhirnya ya lumayan ya tools ternyata gitu. Kita nggak mau sama itu kayak tools. Karena ternyata akhirnya ya kita lebih di arsitek ya di arsitek tadi membutuhkan udah bikin. Ya kira gitu. Satu lagi kalau di produk baru juga ya. September lalu saya kemarin ke Bali di Brenteng itu ada pantai di Pantai Brenteng. Saya bingung tuh nih, biasa di pantai ada jual kelapa tuh, ya. Ada satu tukang kelapa, itu pakai banget. Saya pengen tahu kenapa ada 5 tukang kelapa di pinggir pantai itu. Nah, tadi coba create sesuatu yang apa ya, simple gitu, tapi itu works. Jadi saya kasih contoh.
Jadi dia mau kelapanya gini. Nah, sebenarnya warna-warni bukan sama sebelah-sebelahnya. Begitu. Ya makanya dia memberi pengalaman visual aja. Kalau maksudnya ya kelapa aja. Nggak berbeda gitu. Sebuah kelapa muda yang semuanya sama, dipilih sama kanan, kalau nanti dari jumlah kopi kalau panas tergantung suasana ini beneran sama suasananya lagi panas, semua jual kelapa. Jadi dia bisa memberi experience salah satu market sih, dikasih visual experience. Dan akhirnya tadi menurut saya ini sesuatu yang ini simple things banget gitu, nggak banyak macam tapi ya menurut saya ini brilliant gitu buat seorang tukang kelapa gitu. Jadi creativity is what happens from noise around kayak di sekitar sini banyak sekali masalah, banyak sekali obrolan, ide, usulan yang ada sekitar kita kok, kayak masalah-masalah itu ada sekitar kita kok, dan tinggal kita nonton aja, kayak harus tadi bilang Gojek, ya saya butuh Gojek, betul yang butuh Gojek, naik Gojek itu ada banyak, tapi yang dibutuhkan yang dinamakan oleh tadi adalah apa sih orang yang diinginkan dari naik Gojek, ya, tadi bisa menggali satu gue butuh kepastian harga, ya kan, karena selama ini Gojek gelap, gitu harganya. Akhirnya dia bilang, terus apa lagi sih? Lu baru tahu berapa lama lagi Gojek itu sampai di depan gua. Oke, jadi itu masalah sebenarnya noise yang ada yang ditangkap dijadikan sebuah produk. Gitu. Jadi saya bilang jadi ideas can come to anyone, anytime, and anywhere. Gitu. What is important is to be prepared to receive. Kita yang harus thirsty. Kita yang harus haus. Saya sedikit cerita juga. Next. Ini memandangkan yang lazim di India. Ya. Waktu itu jadi ada satu keluarga, sini pun masih banyak ya. Satu keluarga naik mobil, naik motor, ya. Ibu, bapak, anaknya dua. Ya. Itu lumayan sering kita lihat betul kan? Ya di jalanan. Walaupun itu berbahaya. Dan akhirnya hal inilah yang akhirnya ide dari si tata mobil itu adalah ini. Dia ketika dia pengen dia harus bikin mobil yang satu keluarga dapat jangkau. Sehingga dia tidak usah lagi restoran atau skuter yang punya risiko bahaya. Itu dia lihat sekitar aja gitu. Kayak gue harus bikin mobil yang terjangkau yang bisa menggunakan diri sama kayak motor. Gitu. Makanya lahiran tanah motor. Jadi saya tanamnya itu keluar, mereka tanah motor bikin mobil. Jadi bikin mobil kecil yang buat keluarga dan jadi kayak motor. Itu kan dia nonton idea yang jiwa aja gitu kecil. Yang hal kayak gitu, stupid idea ya, tapi it's works gitu. Terus kayak saya boleh cerita ya. Jadi tadi idea bisa dari mana aja. Jadi suatu hari ada anak saya, kan ada yang suka lari sore di mana dulu di depan Sago ya. Terus dia cerita. Hari ngobrol-ngobrol, terus saya kesana lagi terus ketemu apa kabar terus itu cerita tadi ada cewek cantik ya, oh iya, terus iya, udah gue ikutin lari, ternyata dijemput cowoknya. Hal simpel itu, tadi kita kita prepare to receive the idea, dan akhirnya menjadi aha moment istilah gue kayak aha. Itu yang terus kita lihat di aha moment itu. Jadi akhirnya saya lihat sebuah event namanya pacaran. Ada yang pernah tahu? Namanya kan eventnya pacaran. Jadi ide dari situ dari orang lagi lihat cewek terus ternyata udah punya pacaran. Sesimpel itu. Ditambah emang saya kan orangnya suka tantangan. Ketika saya pernah nantang sih, gimana caranya jual 1000 kaos dalam 1 hari gitu. Oke, mungkin kalau orang-orang tadi itu di tahun 2014, orang-orang akan bilang kita sell aja gitu. Kita ikut bazar gitu, kita ikut Geekfest, kita ikut apa gitu. Itu jawaban 14, 7 tahun dari soalnya 14 menurut saya. Dan saya nggak mau jawab itu. Saya pengen cari cara lagi, gimana caranya nggak jauh sekali saya jawab dengan 14.
Saya jawab dengan angka lain gitu. Akhirnya ditambah tadi, tambah sebuah aha moment tadi, stupid idea aja. Akhirnya saya pilih di pacaran sebuah family yang saya pisahin punya pacar sama yang jomblo enggak. Jadi lu nggak tukar lagi nih, saya bilang gitu. Lu nggak tukar lagi kalau ngecek orang, karena udah kelihatan statusnya ada di baju jadi ini single apa tekan. Ini harapan gua lu pergi single pulang ke tekan gitu ya. Jangan sampai pergi tekan pulang ke single gitu ya. Dan akhirnya momentnya udah menjawab tadi. Saya nggak bikin saya bazar. Dan sebenarnya dan lebih parah, sebenarnya saya bukan bikin acara lain, tapi saya jualan kaos sebenarnya. Nah, orang nggak sadar. Secara konteks mereka nggak sadar. Tapi secara konteks saya jualan kaos. Secara konteksnya mereka emosi mereka yang saya trigger gitu kan. Ya akhirnya mereka ikutan. Jadi ya tadi saya udah 1.000 kaos dalam 1 hari gitu. Tanpa ikutan bazar gitu. Dan akhirnya malah eventnya berlanjut gitu ya. Eventnya berlanjut, saya bikin di tahun kedua saya nambahin, tidak tekan single sama nanti complicated. Tahun ketiga saya tambahin lagi, tambahin status-status ini. Nah akhirnya emang idea bodoh ini dibeli sama nggak saya bayar gitu. Dibeli sama Honda. Jadi akhirnya Honda membeli idea ini, dia sponsori setiap tahunnya. Ya bahkan tahun itu dia minta saya bikin lagi, tapi saya bilang saya malas ya. Malas bosan. Karena emang jujur gue belum dapat lagi idea baru. Karena udah waktu itu kan saya bikin biasa aja, terus saya tambahin sebuah momen dan terakhir saya bikinin bubble party di finishnya gitu ya. Biar lebih fun ya, kan ini bukan acara maraton gitu, acaranya cuma lucu-lucuan aja gitu, lucu-lucuan ya, tapi itu dari sebuah obrolan sore curhat seseorang yang gua deketin cewek, ternyata ceweknya punya cowok, akhirnya jadi sebuah milenial cicak gitu. Buat gue aja kayak ya gak pernah nyangka kan tuh asal ngobrol sama orang dan jualan orang tiba-tiba jadi sebuah ide yang berharga mahal gitu. Akhirnya karena konsepnya lucu dan lain-lain ya publikasi media di mana-mana gitu ya. Jadi gitu kayak kita bicara konteks dari konsep jualan kaos, konteks saya mana maknai ada user ya itu di user experience gitu ya. Dan itu ya akhirnya works. Ya kadang-kadang gue wah ininya sampah gitu, tapi ya buanglah sampah pada tempat ya, makanya buanglah ini pada tempat ya gitu. Kalau emang tempat yang pas, ide bodoh pun ya jadi sesuatu gitu. Dari konteksnya, ketika kita mau merubah sebuah konteks gitu, merubah konteks ya jadi sesuatu, konten walaupun sesimpel tadi sampah aja gitu. Baik, ini udah soal konteks collaboration. Di Castellius adalah kayak menjaga collaboration gitu, menjaga collaboration. Di collaboration untuk audience gitu. Kayak itu strong message gitu. Strong message benar kali ini gitu. Ini juga masih di kasus masih di itu sih yang belum kemana-mana.
sebenarnya saya dalam desain saya cuma bikin konsep tadi take your pride on your job gitu ya. Yang diambil adalah memadai emotion audience bahwa akhirnya itu udah bikin platform gini, terus isinya sendiri mau teks dan apa gitu. Jadi mulai ada orang yang akhirnya teks dan gitaris, teks dan designer gitu, teks dan blogger, teks dan programmer, teks dan ini semuanya yang bikin bukan kita gitu ya. Pada akhirnya idea bodoh itu pun ditangkap sama WWF gitu bahwa dia pengen dana-dana yang dilindungi oleh mereka, jadi dibuat gitu. Terus ya mulai dari bapak gitu ya, di tiga teks data mereka gitu ya. Ada om saya nih, teks data mereka gitu. Dengan nama chef, dengan ombang, kemudian dia ini ego. Jadi ini bukan gua yang bikin. Akhirnya mereka semuanya semua profesi kayak gue juga ngomong. Akhirnya itu terjadi gitu. Kayak semua orang. Akhirnya bahkan saya juga tanya bahwa akhirnya ide bodoh itu jadi juga ada satu coffee shop. Gue juga mau satu coffee shop gitu. Dia mulai tegar dan barista, tegar dan waiter, tegar dan waitress gitu, tegar dan chef. Kontennya produk buat Wimba, tapi konteksnya ada wahai Wimba gitu kan. Kenapa sih kita harus beli gitu? Dan tadi di acara pacaran, kenapa harus beli? Karena gue pengen ikut acara gitu. Kalau ini kayak yang konteks tadi kayak ya karena gue pengen pride, jadi gue pengen tunjukin semua orang kalau gue ini adalah writer gitu. Kayak tunjukin semua orang kalau gue adalah designer gitu. Dan itu yang dijual kayak konteksnya beda gitu. Kalau dari misalnya logik dalam artian kalau konteks emotion, ada emotion yang kita jual. Ini kayak tadi konten itu yang pada price, ada produk banget lah. Konteks dan to belong gitu kayak gue harus punya, gue kayaknya harus ikutan nih, gue ya kayak gitu lah. Di marketing itu semua udah berbeda, ya pricing, campaign, dan tadi konteksnya lebih ke community, misalnya program, event, project. Nah, sebenarnya ini harus saya terapkan juga di sini lokasi. Nah, saya nggak terlalu banyak. Saya nggak bikin pelajaran, nggak bikin turun gitu. Karena kontennya, ya konteksnya adalah hal seperti ini, pertemuan orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, yang mau share dan mau ngobrol dengan orang. Konteksnya dari situ. Kenapa orang harus berlokasi? Karena konteksnya bukan cari kopi, bukan cari konten, tapi lebih ke sila tempat orang-orang yang satu frekuensi sama kita gitu. So ya kalau itu saya juga dan itu menyadar kalau tadi kita udah ke zaman era Superman lah. Sekarang enaknya Avengers gitu. Di superhero nomor 1. Itu pun itu pas saya rasain pas dulu kalau tadi karena dia akan soal fresh 9 dan 8 dan 6 gitu kayak dengan clothing. Sebenarnya kalau tanya awal mulanya clothing industry gitu sedikit aja sedikit kemudian dari 98 itu adalah krisis moneter. Itu ada sebuah anak muda yang tadi nggak mau sama. Kan biasa pakai baju sombong, pakai baju impor, terus krisis moneter. Dan 8 di mana harga kaos harga kaos lalu itu cari 19.000 kaos impor itu 50.000. Terus tiba-tiba respon harga kaos impor di 200.000 gitu kan. Terus tapi kita kan nggak mau sama, kita nggak mau pakai baju yang sama. Akhirnya kreat sendiri akhirnya bagusnya dari mana? Akhirnya banyak penggunaan dari brand lokal. Tapi kalau sini kita lihat akhirnya kan kita kan misalnya kecil ya, masih brand kecil kan. Ini kalau mau menjadi besar harus diledakkan bersama gitu konsepnya. Ini harus diledakkan bersama. Jadi kayak petasan kalau diledakin 200 biji bersamaan pasti berisik, ya kan? Kalau misalnya cuma meledak satu, jangan beneran. Makanya kan jadi semua kolaborasi tentang pelaku industri untuk bikin si request gitu. Buat sebagian orang apa namanya
Ya orang bilang ya lagi jualan kaos, ikut dan jualan kaos dari jual semangat gitu ya. Kayak kita dalam sebuah perjalanan brand revolusi memerdekakan brand lokal di negaranya. Ini video tahun 2013, saat ini udah tahun 2017 ya, kayak udah invest udah 11 tahun, udah nggak mudah gitu untuk bikin event itu bertahan 11 tahun. Asalnya mau kita sudahi di tahun 10, kayak udah cukup. Ternyata tapi ya dari teman-teman pelaku masih butuh, dari sponsor masih ada apa, makanya kita lihat lagi dan ya emang ya tadi bilang nggak mudah mempertahankan event bertahan lebih dari 10 tahun gitu ya. Event masih seperti dan apa? Gak bisa sendirian kan. Ya semua tadi kolaborasi itu akan memaknai sebuah konten lebih dalam lagi gitu. Karena kita nggak akan bisa bikin event sama sendiri kalau cuma sendirian. Ya memang harus banyak stakeholder yang dilibatkan gitu, kayak mulai musik dan lain-lain. Karena pun terakhir saya masih mix gitu, kayak pikir dan yaudahlah bikin. Ada yang pernah dapat ini nggak dulu? Berapa lain? Ya. Ada yang mendapat ya? Bang-bang gitu, berapa tahun lalu lah. Kita masih bagi-bagi ini. Dulu tuh gue yang kirimin tiap hari ke user lain. Jadi gue dikontrak sama lain untuk bikin konten buat user lain. Jadi sebenarnya objektifnya cuma saya butuh orang itu mau pakai lain terus. Karena di Indonesia itu kan setiap ada produk baru pasti di-download. Kalau Indonesia kan, kalau di luar negeri kan lainnya orang Jepang gitu ya, sama orang Thailand. Kalau di Korea pakai KakaoTalk, di sini pakai WeChat, di Amerika pakai BlackBerry Messenger atau Messenger, seperti malah di Lampet. Nah kalau di Indonesia semua di-download. Gimana supaya ketika download orang nggak, dan mereka banyak banget yang saya waktu itu udah berbudget Kentucky 2 miliar harus bagi dalam bentuk ayam. Gimana nih kalau kontrol 2 miliar rupiah dalam bentuk chicken? Gimana bagiinnya? Udah bagi-bagiin aja, nggak banget tik lah atau apa, terserah ya pokoknya. Pokoknya jadi ada usernya tetap stay di dalam aplikasi. Kalau sekarang ada Live Today ya, ada Live Today, ada banyak konten-konten yang udah digarap sama Live. Kemudian lagi pitch lagi untuk tahun depan. Tahu mudah-mudahan aja dapat lagi. Tahun ini kemarin putus, tahun lalu masih handle. Ya cuma dari ide-ide bodoh-bodoh aja gitu, nggak brilian gitu kan. Kalau dilihat dari teman-teman juga ide-ide nggak yang brilian banget, cuma merubah konteks aja. Ya banyak lah kayak ide-ide bodoh gitu juga kan. Kalau saya lihat dari tadi kan ini bodoh aja gitu. Orang mau beli gak datang mau gitu. Karena orang yang beli tadi tergantung kan, mungkin dia puasa jadi belinya baju Senin sama Kamis gitu. Atau belinya emang 1 minggu. Oke tadi akhirnya kan ya banyak lah hal-hal ini dulu kayak dia bilang bahwa waktu itu saya pernah diundang ke IKG gitu ya, terus diundang tadi tulis gitu kan, gunakan pakaian formal. Wah akhirnya saya kepikiran kan, jadi gini aja gitu, kaos pakaian formal gitu. Itu ketemu kembaran saya, ternyata semua orang pakai jas gitu. Terus saya datang kayak gini gitu, akhirnya ya juga kayak tapi malah jadi idea baru. Hal tadi cuma ide kan juga gitu. Akhirnya banyak juga, akhirnya ide banyak banget ya. Super bodoh-bodoh aja kayak kita pilih rumah bro, aduh gua gak mau diganti gua gak mau bikin ya, gue bikin aja, udah ganti, udah kerja, udah main, santai, tidur gitu. Jadi banyak banget kayaknya bodoh-bodoh aja sebenarnya. Kayak aduh gua nggak mau baju lebaran, mau bikin baju lebaran gitu. Sampai akhirnya bapak pakai lagi minta gitu ya baju lebaran atau keluarga. Ya saya pernah dikasih challenge gitu. Ngobrol sama klien saya pernah ngobrol ya. Gimana caranya supaya buat gua rame? Terus kan saya cari supaya orang rame gimana sih gitu. Oke, akhirnya saya bikin ini dia juga bodoh gitu.
kayak gitu, aku bilang kalau perlu kan harus bikin tadi orang-orang booth lain bikin apa 3 jam lebih 14 ya, orang lain bikin tuh live band juga tadi supaya orang mau melirik ke boothnya dia gitu, atau bikinnya sebagai cantik gitu, seksi gitu supaya mau melirik ke boothnya dia. Jadi ya kalau dilihat dari tadi nggak ada yang brilian juga kan idenya, cuma berubah konteks aja gitu. Jadi konten tadi dibutuhkan sebuah aplikasi atau apa yang mulai dari orang. Nah, jadi kan berubah, konteksnya berubah, ya berubah sekali berubah kan. Kayak hal-hal kadang kita mikir tuh kejauhan gitu, kecanggihan gitu. Dan saya suka ya satu produk, mungkin kalian tahu ya, ini Sunpad ini saya salut sih sama brand ini, karena dia nge-labelin komoditas gitu, ya kan? Pisang doang yang semua sama aja lo beli pasar, tapi dikasih stiker Sunpad. Dia bisa jual harganya satu pisang sama satu sisir di pasar gitu. Ya kalau tadi kan kalau bisa kalau maju ada desainnya ada apa ini kagak ada gitu. Tapi yang saya lihat dia satu dia kasih janji kan, dia kontennya bisa, tapi makanya dia memberi janji pisang gue bagus, pasti bagus. Makanya dia sangat punya time frame yang sangat detail dari mulai ngirim dari pabrik dia, dari perkebunan sampai bisa ke tangan customer, dan itu dari sedikit pasti direktur. Dan satu lagi yang menurut saya lihat adalah ketika dia memaknai nggak semua orang butuh pisang itu satu sisir gitu. Ya, kadang-kadang kita kalau bikin produk, harus tambahin, harus dikasih edit value berlebihan, dia malah mengurangi gitu, mengurangi value gitu. Akhirnya itu banyak orang cuma butuh satu, ya. Ngapain juga gue pergi ke situ terus gue kantor beli pisang satu sisir, gue bawa kayak pulang dari pasar gitu kan. Akhirnya dijual di modern market cuma satu pisang gitu, single, dan itu laku gitu kan. Karena orang ternyata nggak butuh sebanyak itu gitu. Jadi sampai sekarang pun menurut saya masih ada harapan ya, kayak saya harapan nggak ada yang nyiptain, karena saya sendiri saya pengen martabak, tapi saya masih kebanyakan, benar nggak? Kalau beli martabak, tapi kalau beli martabak ini nggak enak ya. Ya, kenapa nggak bikin mau martabak gitu ya? Jadi kalau dibeli boleh 2 gitu. Tukang martabak bikin aja gitu. Ya, kalau mau beli 2 biji aja gitu. Lebih mahal nggak apa-apa kok, karena kalau satu lonya harus dibeli sendiri kan juga mas. Nah, dia bikin jadi ide ya, bikin dia besok martabak. Ya, mau martabak ya. Ini coba boleh beli cuma 2 pieces gitu. Problem ini cuma 4 pieces, ya nggak tahu ya ini cuma belah dikecilin, bukan ditambahin. Biasanya orang-orang mikir wah terus tambahin apa, ini malah dikurangin aja gitu, kita kurangi aja deh gitu ya. Ternyata itu juga gitu kan, jika memaknai konteks yang berbeda, yang sifat ini menjadi berubah gitu. Terus kalau tim saya di pengalaman gue, ketika ada konten, satu dari teman-teman juga yang suka saya bilang bahwa apa istilahnya, kita nggak bisa bikin everybody happy, kita bukan ekstrim gitu. Jadi kalau dalam komunikasi ngapain kita mau bisnis atau mau melakukan sesuatu, nggak usah lah kayak bikin buat semua orang gitu. Menurut gue ya, dia tunggu kalau kalau kita itu apa merubah dunia, ya boleh sih, tapi ya real aja lah, kayak selalu saya bikin ya sesuatu yang bukan buat semua orang. Jadi kayak contohnya ini lah, apa mungkin dia tahu Silmau ya. Silmau ini sebuah, ada yang pernah tahu Silmau kan? Silmau ini website Persib, bukan Persib sih, unofficial bahkan. Jadi kita bukan official Persib. Jadi kita cuma sebuah kerumunan orang-orang yang suka sama Persib, terus kita wadahi gitu kan. Terus dia ini clear banget bahwa ini bukan buat semua orang. Jadi kalau bukan semua Persib ya harus baca, itu juga nggak perlu baca kok. Tapi yang spesialnya bahwa ya udah ini very jadi deep gitu, namanya deep. Marketnya siapa? Marketnya cuma orang-orang yang suka Persib. Nggak suka Persib nggak usah baca. Dan kita juga nggak berharap di nggak usah baca. Mereka dapat dari mana? Kita lihat money dari mana? Itu dari second sponsor. Seperti second sponsor apa? Misalnya gini, misalnya di dana yang Persib itu Indosat. Berarti ada kepentingan Telkomsel yang harus diwadahi.
e-official membership, itu di kantor. Jadi dengan paket yang sama memotong, lu bisa terdapat webs. Kalau mana lewat, ya mau. Karena dalam bisa nggak bisa lagi. Nggak bisa di dalamnya itu udah ada apa? Punya BC, tapi Torabica nggak bisa masuk. Ya, Torabica masih bisa kita untuk mengurus botol. Jadi kita tinggal tunggu aja sponsor sebelumnya siapa. Baru second layer itu pasti cari kita biasanya. Jadi matanya jelas, nggak jauh-jauh gitu. Akhirnya kita bisa bikin sistem buat si motornya untuk terus banyak. Karena mau membantu buat kita, karena kita lebih update dibandingkan website official. Maka akhirnya dari passionate beberapa orang ini akhirnya sangat passionate to the sport industry. Akhirnya dari situ kita berkembang bikin sebuah usaha baru di sport agency. Jadi agency khusus untuk sport. Sebenarnya agak banyak. Jadi kita akhirnya jadi ada beberapa sih. Kita handle Liga Gojek di Indonesia, Liga Gojek semua konten dari kita provide, digitalnya kita handle. Mulai Liga 1, Liga 2, terus kita bikin juga Indonesia Fantasy League, kalau main Fantasy League. Jadi kita bikin game ini juga, dan jadi ini dari presiden sama si sport gitu. Ini walaupun tadi kontennya sport, tapi di maknanya yang lain ya jadi sesuatu ya isi big juga. Jadi baik lagi ini walaupun banyak blog di media online, tapi sebenarnya bukan ke teknologi atau inovasi, tapi lebih ke fokus on people needs work behavior. Dia understand people first, ya understand people. Maka itu butuh pengennya apa sih, understand aja gitu. As a user gitu, kita bicara dari orang, mungkin orang. Jadi kenapa kita suka di Facebook dan di Instagram, karena di Facebook dan Instagram itu people based. Cuma Facebook dan Instagram yang tahu siapa pacar kita, siapa pasangan kita sekolah di mana, ya kan, teman-teman kita siapa aja. Itu yang gue suka, karena people based tadi gue suka people. Tapi di semua konteks ya, para desainer atau para pelaku bisnis di online, tim mobile, itu kata kita harus ada people, ya, bukan teknologi. Kita harus ngerti people side gitu. Jadi kayak kita sekarang di era mobile, kita punya tantangan bikin konten sebagai desainer, bikin atau orang kreatif atau ngapain itu. Kita cuma punya waktu 1,7 detik untuk mencari perhatian orang di handphone. Kalau tadi scroll, kalau di website 2,5 detik. Kalau bikin konten di online, kontennya sama, konteks yang kita ubah ya. Prefer square atau yang kanan, jangan lagi yang kiri. Kenapa? Lu bakal take over the screen. Jadi, screen itu terbatas ya. Di full, dia bakal take over the screen dengan konten-konten portrait. Jadi sekarang menjadi, karena saya suruh khusus ya. Siapa yang auto rotate handphone dimatiin, jadi nyalain. Jadi nggak bisa auto dimatiin kan auto rotate. Kecuali untuk YouTube betul, baru dimatiin sudah. Tadi ada kan people tadi makanya people pegang yang itu buat tes. Kalau kita bikin konten di online, tadi baik lagi bukan teknologi, tapi kita perhatikan behavior orang. Kita tuh nggak pernah tahu orang itu lagi di mana ketika lihat konten kita, benar kan? Bisa aja dia lagi di angkot, bisa aja dia lagi di Gojek sambil lihat handphone. Dan itu sangat berisik ya. Dan makanya kita harus lihat konten itu ada teksnya sekarang. Kalau bikin video di sosial media ada teksnya, dan harus bisa dinikmati untuk sound off. Jadi nggak usah ada suaranya, lo harus bisa ngerti. Nah kalau kita lihat video-videonya testmade gitu ya, yang masak gitu, kan nggak usah dengar suaranya, lo tahu kan dia masak apa kan. Intinya sekarang orang-orang langsung video besar di behaviornya. So we have to prepare for the next year's video content will be fear of missing out kayak keyword zaman now gitu. Orang yang mau ketinggalan, kalau kayak gua ini pertama tadi bicara kayak tadi bicara tadi kontennya adalah sebuah
pesan mengenai Pangkas kan gimana mengenai pesan tadi. Terima kasih waktunya. Terima kasih di kontak gua, lain Instagram Facebook juga gua, ini nomor telepon gua. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol atau kolaborasi atau pikiran, kalau mungkin mau di ngobrolin, jangan lupa untuk